Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat pelajaran dari Nabi Elisa, kuasa, kasih, dan ketaatan. Saudaraku, Nabi Elia dan Elisa itu ada di kerajaan Israel Utara, saudaraku ya. Jadi Elia dan Elisa ini bergerak di kerajaan Israel Utara. Saudaraku, Nabi Elisa adalah penerus dari Elia dan kehidupannya penuh dengan mujizat, penuh dengan hikmat dan kepedulian terhadap sesama. Elisa bukan hanya nabi yang melayani di hadapan raja, tetapi dia juga adalah nabi yang langsung terjun ke tengah rakyat kecil. Dia menyatakan bahwa Tuhan peduli pada semua orang, besar maupun kecil. Nama Elisa menarik sekali, berarti Allah adalah keselamatan. Jadi nama Elisa itu bagus, saudaraku ya. Allah adalah keselamatan. Dan memang seluruh pelayanan Nabi Elisa itu mencerminkan kuasa Allah yang menyelamatkan dan memulihkan. Ada beberapa pelajaran dari Nabi Elisa yang bisa kita pelajari, saudaraku. Saya akan jelaskan singkat saja, lompat-lompat kisahnya, saudaraku, karena cukup panjang. Jadi yang pertama kita belajar bahwa Nabi Elisa itu siap dipakai Tuhan dan dia tetap setia kepada Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21 saat Elisa pertama kali dipanggil oleh Tuhan, saudaraku, menarik dikatakan Elisa meninggalkan pekerjaannya membajak sawah. Jadi kalau boleh dikatakan Elisa ini sebenarnya petani awalnya. Ketika dia melihat Elia, dia meninggalkan bajaknya di sawah dan langsung mengikuti Elia, saudaraku. Bahkan dikatakan dia bukan cuma meninggalkan, sebelum pergi itu mengikuti Elia, dia bakar itu bajaknya sebagai simbol komitmen total. Aku nggak mungkin balik lagi jadi petani. Sekali aku ikut Nabi Elia, aku ikut Nabi Elia. Sekali aku menjadi nabi, aku jadi nabi. Nggak mungkin aku jadi petani lagi. Nah, saudaraku, itulah komitmen dari Elisa. Dia siap dipakai oleh Tuhan dengan kesetiaan. Elisa meninggalkan kenyamanan demi panggilan Tuhan, saudaraku. Dia mungkin sudah punya harta yang mapan saat menjadi seorang petani, saudaraku. Pekerjaannya membajak sawah saat itu. Dia tidak menunda ketaatannya akan panggilan Tuhan. Ini menarik, ini pelajaran yang penting, saudaraku ya. Dia tidak menunda ketaatannya, bahkan sebagai komitmen totalnya, bukti komitmennya, dia membakar bajak sawahnya itu. Artinya dia nggak bisa balik lagi jadi petani. Sekali jadi nabi, ikuti panggilan Tuhan, jadi nabi selamanya. Kesetiaan dalam hal kecil ini membuka jalan bagi pelayanan Elisa yang besar, saudaraku. Ada beberapa mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan melalui Nabi Elisa. Dari sini kita belajar kalau Tuhan yang panggil kita, saudaraku, jangan tunda-tunda lagi, langsung pergi. Saya nggak tahu apa panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tapi kalau Tuhan sudah panggil kita, jangan menunda ya. Kita langsung gas ya. Kata generasi sekarang, gas bro gitu ya. Gas kiun bro gitu. Nah, saudaraku, yang kedua dari Elisa kita belajar kita harus meminta warisan rohani yang lebih besar ya. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9, ketika Elia bertanya kepada Elisa, apa yang bisa kulakukan untukmu? Elisa berkata, biarlah aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Yaitu sebelum Elia naik ke sorga ya. Menarik itu kisahnya. Dari sini kita melihat bahwa Elisa tidak minta harta, tidak minta kekuasaan, tidak minta popularitas. Tapi dia minta urapan yang lebih besar. Aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Artinya dia meminta urapan yang lebih besar, saudaraku. Dia nggak minta untuk supaya sawah saya nanti diberkati gitu. Sawah orang tua saya diberkati, enggak. Dia nggak minta harta, kekuasaan maupun popularitas. Yang dia minta adalah urapan. Saudaraku, Elisa adalah seorang yang memiliki kerinduan rohani yang kuat. Dia rindu sekali merasakan bagaimana roh Tuhan itu bekerja di dalam hidupnya. Dia bukan dipenuhi oleh ambisi duniawi ketika Elia mengatakan, apa yang bisa kulakukan untukmu? Apa yang kau hendak minta daripadaku? Elisa tidak minta yang lain, dia minta mendapat 2 bagian dari roh Elia. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu menghargai orang-orang yang
lapar akan kuasanya, saudaraku, akan pengurapannya. Ya. Jadi mari kita membangun keintiman dengan Tuhan, memohon pengurapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan cuma minta berkat, saudaraku, tapi minta Tuhan memenuhi kita dengan roh-Nya yang akan membuat kita berjalan dengan penuh kuasa bersama dengan Dia. Kemudian yang ketiga, dari kisah Nabi Elisa, kita loncat-loncat supaya cepat, saudaraku. Kita belajar bahwa Tuhan bisa pakai apa saja untuk mujizat. Ini terjadi dalam kisah Elia menolong seorang janda dengan minyak yang tidak habis-habis. Nanti tempat minyak untuk taruh minyaknya habis, baru minyak itu berhenti mengalir, saudaraku. Ya, jadi di 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7, Tuhan pakai apa yang ada di tangan kita untuk melakukan perkara yang besar. Kalau saudara baca kisahnya itu seorang janda kehabisan minyak, saudaraku. Lalu Elisa bilang, kumpulkan sebanyak-banyaknya tempat untuk minyak dan tuangkan minyak itu. Nggak habis-habis, saudaraku, sampai tempat minyaknya sudah nggak ada, baru minyaknya berhenti. Ini mujizat luar biasa ya, mirip-mirip 5 roti 2 ikan, mirip-mirip juga apa yang dilakukan oleh Elia waktu menolong janda di Sarfat itu, saudaraku ya. Jadi luar biasa ini mujizat yang dikerjakan oleh Nabi Elisa juga. Dan mujizat itu terjadi karena ada iman, saudaraku. Saat itu iman dari janda itu dan iman dari Elisa juga sebagai Nabi Allah diiringi dengan tindakan untuk menuangkan minyak itu, saudaraku ya, dan memperkatakan firman Tuhan itu. Mujizat terjadi saat ada iman yang diiringi dengan tindakan. Maka tindakan iman itu penting, saudaraku ya. Dan makanya ada istilah orang kasih persembahan tuh janji iman gitu ya. Janji iman itu harus direalisasikan dalam tindakan iman, saudaraku. Jangan cuma janji iman ya. Ada orang yang kasih janji iman tapi dia minta balik lagi, saudaraku, janji imannya di sebuah gereja di Nanjau di sana, bukan di sini, saudara, kayak di sebuah gereja di Nanjau di sana, di sebuah negeri yang bernama Konoha mungkin. Ada jemaat yang keluar dari gereja itu, kemudian dia minta lagi janji imannya, saudaraku. Jadi dia tidak mau lagi berjemaat di situ, dia minta janji imannya yang pernah dia kasih, saudaraku. Jadi itu bukan janji iman lagi namanya ya. Itu namanya dia kayak investasi di situ ya. Dia mau minta lagi uangnya, saudaraku. Padahal dia sudah kasih persembahan ke gereja itu melalui janji iman. Begitu dia keluar dari gereja itu, dia minta lagi uangnya, saudaraku. Agak lain memang tuh orang-orang seperti itu. Nah, saudaraku, Elisa menunjukkan bahwa Tuhan peduli sama kebutuhan sehari-hari kita. Ya, mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan itu adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, saudaraku. Jadi bahkan urusan yang kelihatan sepele, saudaraku, bahkan urusan yang berhubungan dengan hutang juga, Tuhan juga bisa menolong kita ya, asal kita sungguh-sungguh bergerak melakukan tindakan iman itu, saudara. Jadi mujizat itu nggak selalu datang dengan hal-hal yang besar ya, tapi dari apa yang tersedia di tangan kita dan kita percaya bahwa Tuhan bisa melipat gandakan apa yang ada di tangan kita saat ini. Tentu harus ada usaha dan pekerjaan kita, saudaraku. Jadi Tuhan bisa pakai apa saja untuk melakukan mujizat itu. Kemudian yang keempat, dari kisah Nabi Elisa, saudaraku, kuasa Allah itu menyentuh semua kalangan. 2 Raja-Raja 5, kita belajar kisah apa di situ, saudaraku? Naaman, ya, panglima Aram dan penyakit kustanya. Dan di situ kita melihat bahwa Naaman karena ketaatannya juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, dia akhirnya sembuh dari penyakit kustanya. Dari sini kita melihat bahwa kesembuhan itu tidak datang dari ritual mewah, tapi dari ketaatan yang sederhana. Saya ulangi, kesembuhan itu tidak datang dari ritual yang mewah, saudaraku, tapi dari ketaatan yang sederhana. Kamu harus mencelupkan dirimu ke dalam air sungai itu, ya. Yang Naaman bisa mikir, loh aku ini panglima gitu, kalau disuruh nyelup-nyelup di sungai gitu ya, yang mungkin saja tidak jernih saat itu. Dan saudaraku, Elisa tidak silau oleh jabatan Naaman. Dia tetap tegas, walaupun pejabat jebur di sungai kalau mau sembuh. Nggak pakai ritual mewah, saudara. Oh, karena pejabat cukup minyak urapan saja, dipecik-pecik. Enggak, saudara. Pokoknya kalau kamu mau sembuh, jebur, celup dirimu beberapa kali di sungai itu.
Dari sini kita melihat bahwa kuasa Allah itu menyentuh semua kalangan. Mau kalangan atas, mau kalangan bawah, siapa saja saudaraku. Dan Tuhan mau menyelamatkan siapa saja asal orang itu mau taat kepada firman Tuhan. Bahkan kepada orang asing, karena Naaman ini panglima Aram, saudaraku. Dia bukan orang Israel, dia panglima perang Aram. Tuhan bisa menyembuhkan juga orang-orang yang bahkan sebenarnya belum percaya kepada Tuhan, ya, Allah Israel. Tapi kalau mereka rendah hati dan mau taat, Tuhan bisa sembuhkan. Dalam hal ini kita belajar bahwa ketaatan yang sederhana bisa membawa kesembuhan yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kelima, melayani dengan belas kasihan dan kuasa. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 1-7 ada kisah kapak yang tenggelam yang dibuat mengapung. Menarik ya saudara ya. Saudara bayangin kapak besi tenggelam, nggak mungkin ngapung kan? Ini dia ngapung saudaraku. Ya kalau zaman sekarang kapal itu bisa ngapung karena ada rongga. Ya, rongga udara. Ini hukum Archimedes saudaraku ya. Nah kalau saat itu kapak tidak ada rongganya, besi total saudaraku, tenggelam tapi bisa ngapung. Itu mujizat yang luar biasa lagi. Dari sini kita belajar bahwa Elisa tidak pernah anggap remeh masalah kecil. Bahkan kapak pinjaman pun Tuhan pedulikan. Jadi ada orang yang bekerja kapaknya tenggelam, aduh itu kapak pinjaman itu. Ya, nanti saya ditagih sama yang punya. Dan akhirnya Elisa melakukan mujizat, kapaknya timbul, mengapung, saudaraku ya. Jadi hal-hal sepele Tuhan juga bisa lakukan mujizatnya ya, untuk menunjukkan kuasanya kepada kita. Kuasa Tuhan bukan cuma untuk yang besar, tapi juga untuk keperluan kita sehari-hari. Kapak saat itu dibutuhkan untuk menebang kayu dan melakukan banyak pekerjaan, saudaraku. Pelayanan Elisa itu menyentuh kehidupan yang nyata dari umat Tuhan. Jadi nggak ada masalah yang terlalu besar, bahkan terlalu kecil untuk Tuhan kita yang mempedulikan kehidupan kita. Kemudian yang keenam, dari kisah Nabi Elisa, karena ini panjang banyak kisah Nabi Elisa saudaraku ya, mujizat-mujizat yang dilakukannya, dia belajar untuk melihat dengan mata rohani. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17, Elisa berdoa agar pelayannya, abdinya itu melihat pasukan Tuhan yang melindungi mereka. Jadi Elisa bisa lihat malaikat yang melindungi pasukan Israel, tapi yang hambanya itu nggak bisa lihat saudaraku. Akhirnya Elisa berdoa supaya hambanya bisa melihat ada malaikat yang menjaga mereka. Ada pasukan roh malaikat. Jadi saudaraku, dari sini kita belajar kadang realita kelihatan menakutkan. Kadang apa yang kita alami saat ini kelihatan menakutkan, tapi ternyata Tuhan punya rencana yang berbeda. Mungkin ada sesuatu yang nggak kita lihat, yang ternyata ada pasukan Tuhan, ada pertolongan Tuhan di situ, cuma kita belum bisa melihatnya dengan mata kita. Dengan mata biasa kita, diperlukan mata rohani untuk melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Ada pasukan malaikat di sorga yang bersama dengan kita. Dalam hal ini kita perlu melihat dengan mata iman kita, saudaraku. Bukan hanya dengan logika. Kalau secara hitung-hitungan, kita ini mungkin kalah, kata hambanya. Bahkan dia gentar. Tapi Elisa bilang jangan gentar. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Dibukakanlah matanya, waru lihat, wah ternyata banyak pasukan roh, pasukan malaikat saudaraku. Dan Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung penyertaan dan perlindungan Tuhan saudaraku. Walaupun kita tampaknya sendiri saat ini, tapi percayalah ada penyertaan, penjagaan Tuhan melalui malaikat-malaikatnya, melalui pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kalau mata rohani kita terbuka, maka rasa takut kita akan hilang. Saya ulangi, kalau mata rohani kita terbuka, maka rasa takut kita akan hilang. Sebab waktu mata rohani kita terbuka, kita bisa melihat pertolongan dari Tuhan itu, saudaraku. Dan yang terakhir, dari Elisa kita melihat warisan iman yang tidak mati, saudaraku. Bahkan waktu Elisa mati saja, ya, tulangnya itu bisa membangkitkan orang mati. Coba saudara bayangin ya, tinggal tulang belulang, orang kena tulangnya, mayat kena tulangnya, mayatnya hidup, saudaraku. Heran ya, tulangnya Elisa nggak hidup kembali, tapi tulangnya Elisa itu kena mayatnya orang yang masih utuh dagingnya, hidup lagi itu mayatnya, saudaraku. Luar biasa kan? 2 Raja-Raja 13 ayat 20-21. Ini mujizat Tuhan yang luar biasa dari Nabi Elisa. Bahkan dia mati tinggal tulang pun, ya, orang kena mayatnya hidup. Kuasa Tuhan melampaui hidup dan mati. Itu yang penting, saudaraku ya. Kuasa Tuhan
melampaui hidup dan mati kita. Bukan soal Elisanya yang perkasa, tapi Tuhan yang bekerja di dalam Nabi Elisa. Walaupun Elisa tinggal tulang, bukan hidup tapi kulit bungkus tulang, enggak. Ini sudah benar-benar tinggal tulang belulang, sudah enggak ada Elisanya, bisa dikatakan gitu. Sudah enggak ada Elisanya, tinggal tulangnya doang. Tapi waktu mayat kena tulangnya, hidup itu mayat. Hebat banget saudaraku ya. Kuasa Tuhan itu melampaui hidup dan mati kita, saudaraku. Jadi jangan pernah takut. Di alam kehidupan, di alam kematian, Tuhan ada bersama dengan kita. Hidup Elisa meninggalkan warisan iman yang kuat dan nyata, saudaraku. Kuasa Tuhan yang nyata bekerja dalam hidupnya dan dalam matinya waktu dia sudah tinggal tulang saja. Tuhan bisa memakai hidup kita lebih lama dari usia kita. Nah ini pelajaran pentingnya. Tuhan bisa memakai hidup kita lebih lama dari usia kita. Bahkan setelah kita mati pun karya kita bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Itu sebabnya mari kita meninggalkan warisan yang baik. Karena walaupun mungkin nanti kita sudah tidak ada di dunia ini, apa yang menjadi tulang kita, saudaraku, akan memberkati banyak orang. Warisan rohani itu lebih berharga daripada peninggalan materi. Itu yang penting. Makanya orang-orang tua yang punya anak, wariskan rohani yang baik. Sehingga walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini lagi, anak-anak kita akan melihat tulang-tulang kita yang berkuasa menghidupkan mereka, yang berkuasa untuk menjaga mereka di masa depan. Dari kesimpulan dari gaya hidup Nabi Elisa ini adalah dia taat tanpa tunda. Saat dia dipanggil, dia langsung bakar bajaknya sebagai tanda komitmen total. Nggak mungkin aku balik lagi jadi petani, aku jadi nabi Tuhan, ikuti Elia. Dia taat tanpa tunda. Lalu dia rindu urapan, bukan ketenaran. Saat Elia tanya, apa yang kau inginkan daripada aku minta 2 bagian dari rohmu. Dia rindu urapan, saudaraku. Dia rindu dipenuhi dengan roh Tuhan, bukan ketenaran. Dan dia melayani dengan kasih, bukan dengan gengsi. Elisa itu seorang yang melayani dengan kasih, bukan dengan gengsi. Dan dia peka melihat kebutuhan yang kecil maupun kebutuhan yang besar. Dia juga mewariskan iman, bukan cuma cerita. Dia mewariskan iman itu kepada generasi selanjutnya. Demikian pelajaran dari Nabi Elisa, saudaraku, kuasa, kasih, dan ketaatan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa hidup meneladani kisah dari Nabi Elisa ini? Kita nggak pakai tunda waktu Tuhan panggil. Dan kita melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.